Perkenalkan, nama saya Berlian Hanin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tes IST. Istilah intelijensi yang padanan katanya kecerdasan, walaupun sepintas lalu kelihatan jelas. Rupanya tidak mudah dirumuskan karena tidak semua orang atau bahkan setiap ahli menyatakan hal yang sama untuk istilah tersebut. Banyak ahli yang berbeda persepsi untuk mendefinisikan istilah intelijensi. Intelijensi merupakan salah satu konsep yang dipelajari dalam psikologi, sehingga untuk mengukur tingkat intelijensi seseorang digunakan alat tes psikologi yaitu IST, Intelligence Structure Test. Saya Novi Haryanti dengan NIM 43040200147. Sejarah inteligensi. Tes inteligensi merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur inteligensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Amthor mendefinisikan inteligensi sebagai keseluruhan struktur dan kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Inteligensi hanya akan dapat dikendalikan atau dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau presentasi suatu tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Emanuela dengan NIM 43040200148. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi tes IST. IST terdiri dari 9 subtes yang total item tesnya berjumlah 176 poin atau item. Secara umum, waktu untuk menyelesaikan seluruh item dalam tes ini ialah selama 90 menit. Dalam masing-masing subtes memiliki waktu yang berbeda-beda dan diadministrasikan secara manual. Jika dibandingkan alat ukur lain seperti PSM, alat tes ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memerlukan kesiapan mental dan fisik dari partisipan. Nama saya Faradiba Nindi Aulia Rizka dengan NIM 43040200150. Saya akan menjelaskan mengenai masing-masing subtes dalam IST. Yang pertama yaitu dari Satzerganzung atau SE, melengkapi kata. Pada subtes ini yang diukur adalah masalah pengambilan keputusan, keinginan berprestasi, penilaian atau pembentukan opini, penekanan pada berpikir praktis dan konkret, pemaknaan realitas, dan berpikir secara mandiri. Kedua, word thought wall, melengkapi kata-kata. Pada subtes ini yang diukur adalah kemampuan menangkap inti atau makna dari sesuatu yang disampaikan melalui bahasa, perasaan empati, dan kemampuan menyelami perasaan, berpikir induktif menggunakan bahasa. Ketiga, analogin, persamaan kata. Pada subtes ini yang diukur adalah kemampuan fleksibilitas dalam berpikir, kemampuan mengkombinasikan atau menghubungkan kelincahan dalam berubah dan berganti dalam berpikir. Keempat, Gemeinsamkeiten, sifat yang dimiliki bersama. Pada subtes ini, hal yang diukur adalah kemampuan abstraksi verbal, menemukan ciri yang sama atau khas dari dua objek dan menyusun suatu pengertian tentangnya. Kelima, Rechenaufgaben, kemampuan berhitung. Dalam subtes ini yang diukur adalah kemampuan memecahkan masalah praktis dalam berhitung, berpikir logis dan lugas, dan kemampuan berpikir runtut mengambil kesimpulan. Keenam, Zahlenreichen atau deret angka. Dalam subtes ini yang diukur adalah bagaimana cara berpikir teoritis dalam hitungan serta kelincahan dan irama dalam berpikir. Ketujuh, Figurenauswahl atau memilih bentuk, mengukur kemampuan dalam membayangkan, kemampuan mengkonstruksi sehingga dapat menggabungkan potongan suatu objek visual dan menghasilkan suatu bentuk tertentu. 8. Wortverlaugaben atau latihan balok, mengukur kemampuan analisis yakni daya bayang ruang, di dalamnya terkandung kreativitas, kemampuan 3 dimensi, imajinasi, serta kemampuan konstruktif teknis dalam menyusun perubahan. 9. Markov
Gaben atau latihan simbol. Pada subtes ini mengukur terutama daya ingat seseorang dalam waktu yang lama, konsentrasi yang menetap, dan daya tahan. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.